Shalom Bapak Ibu Jemaat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik dan penuh dengan sukacita ya. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah perayaan Malam Natal GBI Eramas 2024 Desember 2021. Pastikan Bapak Ibu telah mengambil posisi yang nyaman, Alkitab, dan juga buku catatan untuk dapat bersama-sama dengan keluarga mengikuti ibadah ini dengan penuh hikmat. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut perayaan ibadah Malam Natal GBI Eramas 2000. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, pada malam hari ini mari kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau nyatakan kebahagiaan kita, sukacita bahwa Tuhan Yesus telah lahir bagi kita. Mari kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Sama-sama kita mau siarkan kabar sukacita ini. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Amin. Kami mau kabarkan sukacita ini Tuhan, bahwa Engkau telah lahir bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory bagi Tuhan. Haleluya. Kembali kita memuji Tuhan pada malam hari ini. Mari kita mau nyatakan Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Engkaulah kota benteng kami. Engkaulah juru selamat kami. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan pada malam hari ini, bahwa penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kita. Mari kita mau angkat pujian ini. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggi.
kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama. Kami menyembah Engkau Tuhan pada malam hari ini. Kedatangan-Mu Tuhan di dunia ini membawa sukacita buat setiap kami, karena Engkau Allah kami yang setia. Penyertaan-Mu Tuhan selalu ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau yang setia. Kami mau sembah Engkau lebih lagi. Syukur. Amin. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu
Tuhan kalau pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama Tuhan untuk merayakan kedatangan-Mu Tuhan, kelahiran-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Kami bersyukur penyertaan-Mu begitu sempurna. Penyertaan-Mu begitu setia bagi setiap kami Tuhan. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang hidup Bapa. Kami mau sembah Engkau, kami mau puji Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa pada hari ini kami mau sembah Engkau, kami mau puji Engkau Tuhan, karena Engkau Allah kami yang baik, Engkau setia Tuhan, penyertaan-Mu begitu besar Bapa. Kami bersyukur Engkau Allah kami. Shalom Jemaat Tuhan GBI Ramas 2000, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berkumpul bersama lewat ibadah live streaming kita di malam Natal pada saat ini. Saya percaya semuanya dalam keadaan penuh dengan sukacita, semua dalam keadaan sehat, dan saya percaya bahwa kasih Kristus terus menyertai kita, keluarga kita, dimanapun kita berada saat ini. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk malam Natal yang boleh Tuhan izinkan kami rasakan saat ini Bapa. Di tengah situasi keadaan yang boleh ada, tapi kami boleh berkumpul bersama dengan saudara kami seiman maupun keluarga besar kami dari rumah masing-masing, dimanapun kami menyaksikan video ini. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama dengan kami, Tuhan menolong kami, bahkan Tuhan memberikan kami pengertian akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan lewat pesan malam Natal pada saat ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terasa kita boleh sampai di tanggal 24
Desember tahun 2021, tepat di malam Natal ini, sebelum besok kita menyambut tanggal 25 di hari Natal, kita boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita terkasih di rumah masing-masing, dimanapun Bapak Ibu sudah menyaksikan video ini. Dan pada saat ini adalah momen yang sangat baik untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan di malam Natal. Dimana kalau kita merasakan saat-saat ini waktu berjalan begitu cepat Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan sepanjang masa pandemi ini yang kurang lebih sudah hampir berjalan 2 tahun Bapak Ibu. Seringkali Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan Bapak Ibu. Dan yang lebih menarik lagi adalah kita sering berpikir tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Kita berpikir karena Tuhan baik pasti Tuhan tolong kita. Yes, memang Tuhan itu baik. Tapi persoalannya adalah jika sebaliknya, ada kalanya Tuhan berpikiran lain. Bagaimana respon kita Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar kisah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di situ kita tahu bahwa kisahnya di mana kalau mereka tidak menyembah patung, mereka akan dimasukkan ke dalam dapur perapian. Pilihannya adalah menyangkal Tuhan atau menyembah Tuhan. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego hanya menjawab, Tuhan yang kami sembah dapat menolong kami. Tetapi seandainya Tuhan yang kami sembah itu tidak menolong kami pun, kami sekali-kali tidak akan menyembah patung itu. Kita belajar lewat kalimat yang dikeluarkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa Tuhan mampu tolong kita. Tetapi ada kemungkinan bahwa Tuhan punya rencana yang lain. Kembali lagi pertanyaannya. Apa yang menjadi respon kita Bapak Ibu? Hidup ini seringkali ditentukan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi ditentukan dengan reaksi kita akan sesuatu. Sekali lagi saya katakan. Hidup ini seringkali tidak ditentukan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi ditentukan dengan reaksi kita akan sesuatu. Bapak Ibu Saudara mungkin tahu kisah Yusuf di dalam Alkitab. Mengalami kehidupan yang begitu pahit. Dijual oleh saudaranya. Dimasukkan ke dalam sumur. Bahkan dijadikan budak di Mesir. Tetapi kita melihat respon dari Yusuf. Apakah dia mengeluh? Apakah dia menggerutu? Apakah dia kecewa? Tidak. Respon dari Yusuf sangat-sangat baik. Kita belajar Bapak Ibu. Bahwa ucapan syukur yang kita ucapkan dari hati kita akan menentukan kualitas dari hati kita Bapak Ibu. Karena firman Tuhan katakan, dari hatilah terpancar kehidupan. Mau seperti apapun hidup kita Bapak Ibu, kalau kita belajar bersyukur, kita akan melihat Tuhan selalu ada dan campur tangan di dalam kehidupan kita. Kuasa bersyukur itu tidak akan kita alami kalau kita tidak mengucapkannya dari hati kita Bapak Ibu. Mungkin kita sering berkata kepada istri kita atau istri kepada suami atau mungkin orang tua kepada anak, Mom, I love you. Pa, I love you. Anakku, aku mengasihimu. Kalau I love you atau aku mengasihimu itu cuma ada di mulut doang, gak akan ada yang namanya I love you yang sesungguhnya. Cinta kasih yang sesungguhnya Bapak Ibu. Ya. Gak ada orang yang ngomong I love you, aku mengasihi Tuhan kalau tidak benar-benar keluar dari hatinya Bapak Ibu. Oleh karena itu, momen malam Natal ini kita mau belajar apa itu bersyukur dan bagaimana bersyukur itu mempunyai dampak yang besar Bapak Ibu. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di situ kita menjumpai ayat yang mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Garis bawahi kata segala hal. Segala hal ini berbicara mengenai sehat, sakit sekalipun, naik gaji, tidak naik gaji, mendapatkan promosi atau tidak mendapatkan promosi sekalipun. Firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal.
Bahkan kita sering berkata, aku mau melakukan kehendak Tuhan. Begitu banyak kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah bersyukur. Sama-sama kita katakan bersyukur. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting sekali momen Natal ini. Sekali lagi saya katakan, kita belajar untuk mengucap syukur. Mazmur 9 ayat 2-3 dikatakan di situ. Ayat 2 dikatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Dan ayat 3 di situ dikatakan, aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Kita menjumpai di situ ada kata mau, ada 3 kali Bapak Ibu disebutkan di situ. Dan 1 kata segenap hati. Jadi yang kita perlu pelajari adalah Bapak Ibu, yang pertama, bersyukur itu merupakan gaya hidup orang percaya atau orang Kristen Bapak Ibu. Ya. Bersyukur itu bukan hanya tindakan semata-mata saja. Hanya sesaat saja, tapi bersyukur merupakan lifestyle kita, gaya hidup kita Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu, saat ini kita pasti memakai masker. Ketika kita keluar rumah, kita pasti memakai masker di masa-masa pandemi ini. Dan ketika Bapak Ibu Saudara keluar dari rumah mungkin dan lupa membawa masker, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Pasti akan kembali ke rumah atau ke kamar kita mengambil masker kita. Karena apa Bapak Ibu? Itu merupakan gaya hidup kita saat ini. Kayaknya tanpa masker itu kurang. Nah, begitu juga dengan bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur itu merupakan gaya hidup kita orang percaya. Jadi kalau kita tidak pernah bersyukur atau mengucap syukur dalam segala hal, saat-saat ini berarti ada yang aneh di dalam kehidupan kita. Ayo kita renungkan Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, yang perlu kita pelajari adalah bersyukur adalah sebuah keputusan. Bukan karena naik pangkat baru kita bersyukur. Bukan karena kita naik gaji baru kita bersyukur. Bukan dalam keadaan sehat saja kita bersyukur. Tetapi dalam segala hal kita harus bersyukur. Dan itu merupakan suatu keputusan. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi di Mazmur 9 ayat 2-3. Di situ dikatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Ya, aku mau itu merupakan suatu keputusan Bapak Ibu. Layaknya seperti orang yang sedang mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat ketika diberkati di gereja. Itu merupakan suatu keputusan ya, yang disaksikan oleh sidang jemaat Tuhan dan hamba Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri menyaksikan. Begitu juga dengan bersyukur. Bersyukur adalah sebuah keputusan. Sama-sama katakan keputusan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita pelajari? Bahwa bersyukur tidak ditentukan oleh keadaan Bapak Ibu. Kalimat dalam segala hal. Itu yang harus kita camkan baik-baik. Bukan pada saat keadaan yang baik saja. Tapi dalam keadaan apapun kita harus mengucap syukur. Kita tahu kisah tokoh di Alkitab yang bernama Ayub. Jika kita sandingkan atau kita bandingkan Ayub dengan istrinya, apa yang Bapak Ibu Saudara temukan? Di mana Ayub dalam keadaan yang begitu tidak mengenakan. Dan kalau kita melihat di keadaan kita sekarang, mungkin kita tidak mau seperti apa yang dialami oleh Ayub. Tapi kita lihat perbandingannya. Ayub tetap mengucap syukur ketika dia menerima apa yang diizinkan oleh Tuhan saat itu. Tapi kita lihat istrinya. Apa yang istrinya lakukan? Istrinya malah berkata kepada Ayub, kutukilah Allahmu dan matilah. Apa yang menjadi respon dari Ayub Bapak Ibu? Ayub hanya mengatakan, masakan engkau hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi yang buruk tidak. Itu adalah ucapan syukur yang luar biasa yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Di momen malam Natal saat ini. Apa dampaknya jika kita bersyukur Bapak Ibu? Yang pertama, tahukah kita kalau kita bersyukur, persepsi kita tentang hidup ini akan berubah Bapak. Why? Kita lihat contoh bangsa Israel.
Menurut mereka perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan itu merupakan perjalanan yang tidak enak. Bahkan perjalanan yang mungkin mereka tidak harapkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena fokus mereka hanya kepada apa yang mereka lihat saat itu. Bukan kepada Tuhan. Ketika kita fokus sama satu hal. Ingat Bapak Ibu. Itu bisa berkembang kemana-mana. Jangan heran. Kalau orang lihat ada tantangan, ada pergumulan dalam kehidupannya. Pasti dia akan ngoceh, dia akan ngedumel, dia akan komplain, dan sebagainya. Karena apa Bapak Ibu? Karena fokusnya hanya kepada masalah pergumulan itu saja. Tetapi ketika kita bersyukur, fokus kita bukan ke tantangan, persoalan, pergumulan, dan sebagainya. Tetapi kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Makanya kita harus belajar bersyukur. Sebagai contoh ilustrasi Bapak Ibu. Ibu saudara sekalian yang saya kasihi. Kita melihat keberadaan Yusuf ketika dia masuk ke dalam sumur. Dimasukkan oleh saudara-saudaranya. Ketika dia lihat depan, belakang, kiri, kanan. Dia tidak melihat apa-apa. Gelap gulita. Tapi dia hanya melihat ke atas. Yang merupakan cahaya satu-satunya. Dan kita pelajari lewat ilustrasi ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara melihat depan, belakang, kiri, kanan itu sepertinya gelap. Tidak ada bantuan apapun. Tidak ada pertolongan apapun. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa melihat ke atas. Satu-satunya jalan keluar. Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita belajar. Jika kita mau bersyukur. Tuhan pasti akan memberikan kita ketenangan. Penghiburan dan damai sejahtera. Untuk kita. Dan saya mau katakan. Dunia tidak bisa memberikan ini. Hanya Tuhan Yesus saja yang mampu memberikan ini. Jadi ingat Bapak Ibu. Kalau kita bersyukur. Pikiran kita akan terbuka Bapak Ibu. Hidup tuh gak sulit-sulit amat. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Semua orang pasti mengalami yang namanya tantangan Bapak Ibu. Bahkan mungkin lebih berat daripada apa yang kita alami saat-saat ini. Jadi kembali lagi bahwa kita sendiri yang menentukan apakah kita mau bersyukur atau tidak. Kalau kita mau melewati hidup ini dengan penuh kemenangan Bapak Ibu, ambillah keputusan untuk bersyukur setiap saat. Yang kedua, jika engkau bersyukur, maka emosi kita akan stabil. Ya. Ketika ada yang memicu emosi kita, kita sadar betul bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi saya. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini hanya untuk satu tujuan. Menyelamatkan kita, umat yang berdosa, agar layak masuk dalam kerajaan. Oleh karena itu, emosi kita akan stabil Bapak Ibu. Yang ketiga, perasaan-perasaan negatif pasti akan terbuang Bapak Ibu. Saya percaya kita semua pernah yang namanya sakit hati. Mungkin pernah mengalami trauma, kecewa. Oleh karena itu kita belajar, ayo bersyukur. Bersyukur. Ini merupakan kunci yang luar biasa dan perlu kita renungkan. Di momen malam Natal ini, ayo kita bersyukur. Kasih tahu kiri kanan keluarga kita, katakan bersyukur. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita bersyukur di tahun ini. Kita bisa melewati tahun ini. 2021, jika kita melihat flashback ke belakang, apa yang telah terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin teman dekat kita, kerabat kita, yang gak jauh-jauh dari kita, sangat dekat dengan kita, mungkin sudah dipanggil pulang oleh Tuhan akibat pandemi yang ada. Tapi coba Bapak Ibu Saudara lihat, kiri kanan kita. Mungkin kita lagi sama orang tua kita, mungkin kita lagi sama anak-anak kita. Coba lihat mereka. Lihat kiri kanan. Dan katakan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih izinkan kita menghirup napas segar. Melihat ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Itu semata-mata bukan karena kuat gagah kita. Tapi karena anugerah Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi momen malam Natal ini, sebelum kita masuk besok di tanggal 25 Desember,
kita pakai untuk kita mengucap syukur bersama dengan keluarga terkasih kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara menyaksikan video ini, saya percaya Tuhan Yesus hadir bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan damai sejahtera, sukacita. Mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita bergandengan tangan. Mari kita bergandeng tangan dengan keluarga kita yang ada di samping kanan kita, samping kiri kita. Mari kita bergandengan tangan. Kita menaikkan ucapan syukur kita. Tanda Tuhan Yesus telah baik menyertai kita sampai hari ini menyambut momen malam Natal. Dan saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Di pesan Tuhan di malam Natal ini mengajarkan kami untuk kami tetap mengucap syukur dalam segala hal. Apapun keadaan kami saat-saat ini Bapa, di tengah tantangan persoalan himpitan hidup yang begitu kuat. Tapi kami boleh ada di malam Natal ini bersama dengan keluarga kami bergandengan tangan. Kami percaya itu semua karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu Bapa, inilah kami Tuhan Yesus, keluarga besar dari GBI Ramas 2000 bersama dengan Circle. Biar Tuhan Yesus memberkati kami. Di momen Natal ini kami mau belajar bersyukur bahwa Tuhan Yesus tetap baik di dalam segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami materaikan firman Tuhan, pesan Natal pada tanggal 24 Desember 2021 ini hanya dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa itu. Mari yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang saya kasihi. Pada malam Natal ini saya memberikan waktu kepada kita semua untuk merenungkan kebaikan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin malam Natal ini hanya kita peringati bersama keluarga secara sederhana. Namun saya percaya sukacita dan damai Natal itu tetap berlimpah-limpah bagi hidup saudara dan saya. Mari kita ingat dan renungkan kebaikan Tuhan kita. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk malam ini. Betapa kami bahagia bersama-sama jemaat-Mu Tuhan, ikut memperingati kelahiran-Mu ya Tuhan dalam peringatan ini. Bapa, tidak ada kata atau rangkaian kata yang indah yang kami dapat rangkaikan ya Tuhan, atas setiap kebaikan-Mu yang begitu indah bagi kami. Kecuali satu rasa syukur kami kepada Tuhan yang kami harus sampaikan kepada-Mu ya Tuhan. Lewat perenungan Natal pada malam ini.
Kami percaya Tuhan setiap pesan Natal yang telah kami dengar pada hari ini Tuhan. Kami percaya akan menjadi pegangan hidup kami Tuhan dalam kami mengarungi kehidupan kami memasuki tahun 2022 ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, mohon tuntunan penyertaan-Mu menyertai kami, memimpin kami, dan menolong kami ya Tuhan. Jika kami telah melewati tahun 2021 dengan baik, maka kami percaya di tahun 2022 hal yang sama akan kami terima. Penyertaan-Mu sungguh amat sempurna bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dari Circle yang telah bekerja keras. Untuk acara ini sukses ya Tuhan. Kami berdoa, hamba berdoa biar kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak kami ini Tuhan. Biar mereka menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Lewat pelayanan, pengorbanan yang mereka telah lakukan bagi Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang telah ambil bahagian dalam pelayanan malam ini. Tuhan memberkati mereka semuanya. Tidak terkecuali Tuhan. Kiranya Allah menyertai dan memberkati mereka. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Ini doa hamba Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Allah kami yang hidup. Putra Natal yang kami peringati bersama-sama. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Jemaat. Jangan lupa, besok kita akan mengadakan ibadah perayaan Natal GB Ramas 2000 25 Desember 2021 pukul 10 pagi yang akan dilaksanakan secara onsite maupun online. Sampai jumpa besok, Tuhan Yesus memberkati.